menjadi masa tenang, dan dari hati yang terdalam mengambil kesimpulan, saya mau terus berbuat kebenaran, saya mau terus berbuat kekudusan. Itu harus terjadi pada kita. Dan itu, saudaraku, ukurannya sampai kita boleh masuk melalui pintu gerbang ke dalam kota Yerusalem baru. Ini, saudaraku. Jadi kebaikan itu ada sasarannya. Ya, nggak asal baik. Ya, menurut sana sudah baik, menurut aku sudah baik. Tapi, saudaraku, harus diakui oleh Tuhan. Dan Tuhan berkata, aku sudah jadikan semuanya baru. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan beri kesempatan bagi kita beribadah pada saat pagi hari yang indah ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, setiap ada kesempatan beribadah, itu saya rasakan melebihi daripada waktu emas, karena kita dipersiapkan kepada yang sangat luar biasa untuk masuk Yerusalem baru. Kalau kita mengerti dan kalau kita perhatikan, jadi kalau ada di dunia ini apa saja pun yang dianggap menyenangkan, apakah itu tamasya, apakah itu duduk di tata, apakah itu bersenang-senang, apa saja. Tapi saudaraku, kalau kita bisa nanti menang dan kita boleh masuk dalam pintu Yerusalem baru, itulah yang sangat luar biasa. Mari kita mau baca dulu. Mengawali firman Tuhan saat ini, mulai ayat yang ke-10 pasal 22. Kita Wahyu pasal 22 mulai 10. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalas kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagia mereka yang membalas sujudannya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu gerbang ke dalam kota Yerusalem baru. Bersama kita baca mulai dari ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk pembalasan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang kemudian, yang awal dan yang akhir. Berkata mereka yang berkata
Saudara-saudaraku, kiranya Tuhan semakin membuka pengertian kita untuk hal-hal yang akan datang. Jangan kita bodoh, harus mengerti. Arti dari kitab Wahyu itu dibukakan dan harus dibukakan. Ya, kalau saya boleh baca ayat yang ketiga, Wahyu 1 ayat 3, berbahagialah yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah. Ya. Tapi ini yang akan disembunyikan oleh iblis supaya kita tidak mau memperhatikan. Makanya banyak gereja, bahkan pendeta-pendeta nggak suka baca ini. Kalau kita Wahyu jangan baca. Justru ada lagi paling mengerikan, dia bilang dimilih kono, rintik kono. Ngerti apa maksudnya? Nanti bisa gila katanya. Hebat setan, tapi lebih hebat Tuhan kita. Ini jangan turuti saudaraku. Ini Wahyu artinya dibukakan. Dan kita harus mengerti apa yang harus akan terjadi. Maksudnya supaya kita siap, saudaraku, untuk melewatinya nanti, tidak tersandung, tidak tergopoh-gopoh, tetapi karena kita sudah mempersiapkan, santai. Sama dengan orang sudah dibilangin nanti habis air nggak jalan pompa, tapi nggak mau siap-siap air. Oh, ini nanti tergopoh-gopoh. Nah, bahasa Batak hanturusan. Ini hanturusan itu. Kering, apa kering? Apanya? Ini, lehernya, tenggorokannya kering. Nah, kalau udah kering, tenggorokannya nggak ada air, dan tidak ada yang mau ngasih lagi. Karena dia tidak mau siap-siap, udah dibilang siap-siap, nggak mau. Biarin aja, karena dia tidak mau. Itu namanya bukan kita enggak ini, tapi dia sudah bukan waktunya ditolong-tolong lagi. Untuk nanti terakhir sekali bukan waktunya ditolong, masing-masing. Haleluya. Dan Tuhan tidak periksa kelompok. 5 pun kita satu keluarga, 7 pun kita satu keluarga, satu-satu, sini masuk. Koreksi. Masuk. Aku sama mama nggak boleh di situ. Sekarang boleh. Nanti kalau udah di pintu Yerusalem baru, tadi di mana kita baca pintu Yerusalem baru? Ayat berapa? Ayat 14. Bukan terakhir. Terakhir itu nanti ayat 21. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Ini yang terakhir. Nanti ayat 14. Haleluya. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Biasanya kalau pintu gerbang adalah seleksi, ada tiket, boleh masuk apa enggak. Mungkin semua ada sesuai dengan kebutuhannya, umurnya berapa, semua itu. Pokoknya kalau di pintu-pintu itu namanya seleksi terakhir. Jadi ini nanti kita seleksi ke Yerusalem baru. Semua harus melalui jalan diseleksi. Makanya semua harus baik-baik ikut Tuhan. Jangan bilang, aku masih 5 tahun. Ya, kalau ngerti 5 tahun, ya harus mengerti 5 tahun. Ya, tadi malam dia mah katanya umur 5 tahun udah mulai tahu ya. Udah ingat. Mana nih si Jema ini? Tadi malam kamu gitu ya? Berapa tahun kamu bilang? Kamu udah ingat? SD, iyalah. Jadi semua kita harus apa? Biarpun SD sudah harus ingat. Haleluya. Tunjuk tangan yang SD. Coba-coba biar langsung, udah hebat ini
yang nggak ada lagi SD, SMP. Mana? 1, 2, 3. Oh, Tuhan memberkati. SMA, SMU sama semua. SMK nggak ada. Angkat dong tinggi-tinggi, ngapain takut-takut? Biar Tuhan memberkati. Harus siap. Nah, siap. Nah, harus itu. Anak Tuhan. Haleluya. Anak dunia aja begitu, apalagi kita. Nah, semangat. Anak Tuhan harus semangat. Harus kelihatan mukanya, jangan murung-murung. Murung-murung itu kecewa. Nah, mengarah kepada putus asa. Jangan semangat. Anak Tuhan harus semangat. Tuhan luar biasa. Tuhan luar biasa. Tuhan luar biasa. Tuhan luar biasa dalam segala perkara. Amin. 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 Siapa takut? Haleluya. Aku tidak khawatir. Bilang 1, 2, 3. Haleluya. Amin. Nah, ini kita baca, aku baca ayat 11. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Apa arti ayat ini? Arti ayat ini, saudaraku, adalah masa tenang, atau disebut masa jeda lah, begitu ya. Contohnya begini, kalau mau pemilu, ada nggak masa tenang? Iya. Untuk apa? Supaya memikirkan, jangan dipengaruhi yang mana-mana, harus dari diri sendiri, pilih salah satu. Betul enggak? Nah itu. Kalau orang kuliahan, sekolah, masa tenang untuk menghadapi ujian akhir, supaya bisa merenungkan semua dan nanti mengisi dengan santai, dengan tenang dari otak sendiri. Itu masa tenang. Haleluya. Jadi diluaskan, berpikir, ambil kesimpulan. Sekarang saya lihat kalau ambil kesimpulan untuk Tuhan masih banyak yang biasa-biasa ini. Biarpun kegerinya ini, tapi belum tahu kesimpulan apa yang harus dilakukan. Padahal waktunya sudah. Ini kita harus mengerti. Jadi waktunya sudah dekat tadi, pasal 1 ayat 3. Dan sambungannya masa tenang ini. Ini kita masa terakhir ini. Itu sebabnya ambil kesimpulan yang paling baik untuk Tuhan. Ya, putuskan dalam segala kehidupan untuk mencari yang terbaik, dan sasaran kita adalah ayat 14. Itu dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Supaya kita masuk pintu gerbang Yerusalem baru. Kira-kira bisa nggak kita masuk? Yakin? Yakin kalau Tuhan tolong kita. Kalau kita perhatikan masa jeda itu, kita mohon sungguh-sungguh Tuhan tolong. Tuhan pimpin, Tuhan lengkapi kita. Jangan ada yang salah. Karena kitab Wahyu ini juga adalah kitab koreksi. Surat kepada ketujuh sidang jemaat. Wahyu 1 ayat 4. Ayo baca dulu.
Wahyu 1 ayat yang keempat. Salam kepada ketujuh jemaat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tatanya. Ya, jadi ini selanjutnya nanti pasal 2, pasal 3 disampaikanlah surat koreksi itu. Untuk apa itu? Itu bukan asal-asal begitu saja. Kita harus mengerti. Tuhan berbuat itu. Dan beberapa kali dikatakan, aku akan datang segera, aku akan datang segera. Supaya kita melaksanakan sesuai kehendaknya. Terlebih ayat 14, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Ini semua kehidupan kita. Jubah luar itu kehidupan luar, jubah dalam kehidupan dalam. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang. Sudah lolos apa lulus? Sudah lolos melalui seleksi Tuhan. Haleluya, saudaraku. Tidak ada yang terluput dari firman. Harus dikoreksi. Makanya kalau saya lihat saudara-saudaraku, kita ini harus banyak sekarang mendengar firman. Dan firman-firman sekarang bukan asal firman lagi. Bukan asal berkat, bukan asal sembuh. Itu pasti Tuhan sudah kasih. Yang kita harus kejar adalah bagaimana kita lolos tadi yang lulus. Lolos masuk pintu Yerusalem baru. Koreksi. Koreksi mata Tuhan itu. Dan tidak ada kehidupan kecuali nanti di Yerusalem baru. Tidak ada kehidupan. Dan kalau tidak sampai di situ nanti temannya iblis dibakar. Terus. Yang jauh bilang selami-laminya. Apa? Everlasting kata Inggris. Orang Jawa bilang, iya, aku ini memang sepotong-sepotong lah, biar membiasakan diri. Haleluya. Ya, jadi selama-lamanya. Ada bakat salilin. Haleluya. Dia pinaroko salilin. Alai di Yerusalem baru. Kemudian sabu itu sih harus mendengarkan firman Tuhan. Makanya di sini diberi sudah tinggal pilih. Karena apa? Surat koreksi sudah disampaikan, kejadian-kejadian sudah terjadi semua. Ini masa jeda, masa tenang. Pilih sendiri. Pilih sendiri sehingga barang siapa yang berbuat jahat, biarlah. Tidak ada lagi. Sudah lewat masa koreksi. Haleluya. Bisa ngerti ya? Ada masa-masa tertentu, ada masa koreksi. Sudah selesai. Sekarang masa tenang. Barang siapa yang bersama kita baca ayat 11, 1, 2, 3. Barang siapa yang berbuat jahat, ialah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, ialah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, ialah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, ialah ia terus menguduskan dirinya. Sekarang kita sudah masuk dalam masa tenang itu. Saya yakin kita harus sudah bisa memilih mana yang kita pilih. Benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Kurus, biarlah ia terus menguruskan diri. Ini harus ada pada kita sekarang.
Haleluya. Tadi malam dosa yang paling banyak dikoreksi di sini adalah dosa dusta. Karena iblis itu adalah bapak pendusta. Pembohong bapak pendusta. Baca dulu 108:44. Biar jangan salah. Tapi kalau apa juga itu dekat-dekatan bersaudara kok. Pendusta pembohong. Dengan pembohong jangan pendusta. Itu dua-dua manapun itu bersaudara itu. Haleluya. Ya, ayo. Ayat 44. Ya. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Nah, itu kita ambil tadi malam pasal 21 ayat yang ke-8, ayat 27, pasal 22 ayat yang ke-15. Jadi saudara-saudaraku, kita ini anak siapa? Kan dua, anak Tuhan atau anak iblis. Kalau anak iblis biarlah berdusta terus, biarlah berbuat jahat terus. Tapi kalau anak Tuhan harus biarlah terus berbuat kebenaran. Biarlah berbuat terus kekudusan, menguduskan diri sampai tidak bercacat celah. Karena Yerusalem baru tidak ada cacat celah di sana. Ini saudara-saudaraku. Jadi kita sekarang jangan hanya karena jadi Kristen, jangan terlalu biasa-biasa. Biarpun datang ini semua puji Tuhan apa semua bagus, itu semua memuji Tuhan bagus itu. Kalau sudah kita ikut juga pelayanan ada yang singer, ada yang main musik apa semua, itu sudah bagus. Tapi yang dalam rohani ini, biarlah terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah terus menguduskan diri. Haleluya. Ini jangan ketinggalan. Amin, saudaraku. Dan koreksinya itu sampai tidak ada noda. Kalau ada noda, maka tempatnya iblis yang di surga itu nanti nggak bisa ditempati. Nggak mau Tuhan. Karena Tuhan itu tidak bercacat, tidak bercela, dan tidak bernoda. Haleluya. Nah, makanya Yerusalem baru turun dari surga. Kenapa turun dari surga? Surga itu terpecah. Yang turun itu namanya Yerusalem baru. Yang areanya iblis itu waktu berperang itu tidak turun, ternoda. Yerusalem baru tidak ternoda. Manusianya juga harus dibersihkan. Makanya koreksi habis-habisan. Koreksi penyampaian iblis, pembasuhan darah Yesus. Harus sampai terjadi pembaruan. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Semoga Tuhan berkati itu pada kita. Tidak asal jadi Kristen, baru penyucian firman, semakin berani melakukan firman, seberat apapun. Kita anak iblis atau anak Abraham? Anak Abraham. Kenapa anak Abraham? Berani melakukan firman Tuhan melebihi dari apa sekalipun. Abraham, persembahkan anakmu. Nggak mau. Apakah dia bilang begitu? Apa kata Abraham? Siap. Dan pagi-pagi sekali langsung naik persembahkan. Siapa dipersembahkan? Haleluya. Boleh kita bayangkan itu? Amin. Sudah bisa. Masih tenang ini, masih gitu. Udah bisa.
harus begitu saudaraku. Ya kita sudah bisa enggak setiap firman Tuhan ya dan amin. Haleluya. Semoga Tuhan kuatkan kita. Dan kalau kita lakukan berkatnya berkali lipat, jangan khawatir. Dan kalau masih ada khawatir nggak boleh masuk bro. Betul apa enggak? Di mana tertulis? Iya, boleh kita baca dulu. Wahyu 21 itu mulai ayat 8. Ayo, coba. Yang ke-28. Yang ke-8 aja dulu. Yang ke-8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, Ya, takut melakukan firman, tidak percaya. orang-orang keji, Ya, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. ya. Saudara-saudaraku, dalam hal ini saya menyampaikan firman ini hanya di dalam kasih Tuhan. Saya sudah menyerahkan hidup saya seperti kita nyanyi, ku buka hati. Kamu tadi nyanyi gitu? Berserah penuh Di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembah. Ini harus ada saudaraku dalam masa jeda ini bagi kita, harus ada. Nah kalau belum ada, ya kita mulai. Haleluya. Saya tidak, ya hanya saya bersaksilah pengalaman. Saya tahun 65 itu sudah melaksanakan ini. Nggak berjemaat, sendiri. Saat itu saya ada di Pasar Merah, di Medan. Tahu Pasar Merah, ada yang tahu, ada yang enggak. Dari Teladan itu sedikit. Juga tempat main bola itu. Tahu aja orang Medan ini tahu. Iya, benar. Jadi itu area saya dulu. Main sana main sini itu lampu tua kira sudut itu tempatnya nyali begitulah dulu belum dalam Tuhan. Umur saya mungkin di atas 16 lah. Saya masih habis SMP langsung pergi saya. Itu dulu. Jadi pas masa di 30S, kuliah lah persis di depannya makam pahlawan itu kantornya PKI. Kalau orang masih tahu situ. Jadi keluar masuk situ bacok, keluar masuk bacok, mati. Banyak di jalan itu. Kalau udah mati nggak diambil malam-malam, itu satu hari itu nggak ada yang berani pegang. Jadi 2 hari itu mayat bergeletakan. Saya sebenarnya bukan ada salah-salah seperti itu. Cuma saya orang di luar Tuhan, orang berbuat semaunya, orang jahat, orang tukang mabuk-mabuk, itulah kerjaan saya. Dan saya pikir, Tuhan kalau saya mati seperti orang ini, masuk neraka sudah pasti. Gitu saudaraku. Mulai saat ini saya bilang, Tuhan, kalau engkau mau pimpin saya mau ikut kau terus, saya mau cari engkau. Tapi itulah saudara-saudaraku, kalau kita ada niat, pasti Tuhan buka jalan. Kok ada orang nyari supir? Lah itulah satu-satunya andalan saya yang saya tahu. Makanya nyupir itu dari tahun 65 saya sudah boleh di situ. Nah, ya boleh sudah saya bilang ahlilah. Itu lamanya mulai tahun 65. Ya waktu saya mulai kerja, rupanya itu orang adalah ketuanya pendeta Sumatera Utara.
gereja GBY. Namanya JRI Pardede. Ini juga pendeta ini adalah asisten kebun, tapi karena dia terpanggil juga dia tinggalkan itu, dia jadi pendeta. Nah, itulah pendeta saya. Anaknya dia adalah Sontang Pardede, Raya Pardede, Pontas Pardede, Guga Pardede, penyiar di Washington di Amerika. Lama itu. Guga Pardede anaknya dia itu. 4 orang laki-laki. Ya, 2 perempuan. Nah, disitulah saya kerja di situ. Sudah setahun saya bilang, saya tidak mau lagi kerja. Saya mau sekolah Alkitab. Anaknya bilang, kalau kau mau sekolah Alkitab. Ya, kenapa? Wah, harus coba dididik. Makanya saya dikasih kerja setengah hektar sawah. Saya kerjakan semua itu dari nol saya kerjakan. Piara dari lagi puluhan ekor. Cari makannya, cari dedak, cari kangkung, cari kayu buat masak lagi malam-malam, orang tidur aku masak itu. Saya kerjakan dengan setia selama 2 tahun. Sampai pendeta itu tidak boleh lagi nahan saya. Dicoba lagi mau tahan saya supaya jangan pergi. Karena mungkin beruntung. Ya, setengah hektar sawah sampai berhasil. Babi puluhan ekor berhasil dijual yang gede, beli lagi yang kecil, banyak-banyak lagi. Lah, habislah saya ini. Tahu saya kerjakan selama 2 tahun itu dengan setia. Akhirnya saya dikirim sekolah Alkitab. Begitu sekolah Alkitab, hitung-hitung dalam hati saya. Dari Pinahan Lubu masih beruntung. Dengan apa yang saya makan, berapalah saya makan, pikir saya. Dari sawah, kalau memula Pinang, ya aku harus separuh hasilnya. Apalah yang dikasih ke saya, paling ongkos saya ke Solo, saya pikir begitu ya. Jadi saya tidak mau lagi pulang. Makanya saya ke Jawa Timur. Ketemu dengan dia. Diberkati 29 April tahun 1973. Siapa yang masih ingat hari pernikahannya? Ayo. Semua ingat? Ingat dong. Aku ingat. Gak bisa lihat catatan. Gitu. Iya. Dan mulai teruslah sampai sekarang. Tuhan kuatkan saya. Apapun yang terjadi, dalam hati saya tidak ada rasa mundur. Rasa berkurang juga tidak. Apapun. Nah, kami sudah berdua sudah 53 tahun. Ya kan? Dia sudah lihat bagaimana kami. Kadang nggak ada beras, kata dia, bersaksi kan. Ya itu kami laksanakan. Sedikit pun nggak ada rasa mundur dari Tuhan. Maju terus sampai sekarang. Dan saya pikir kalau Tuhan mau, sampai Tuhan jemput saya, nggak boleh bergantung sama siapapun. Kalau Tuhan mau. Amin. Itu kan hanya kerinduan saya. Nggak tahu nanti saya harus dipapa di apa semua. Katanya orang tua kadang harus dimandi. Begitu katanya. Tapi kalau boleh Tuhan, jangan harus hidup sendiri dan mandiri karena kekuatan dari Tuhan. Itu. Nah, semoga terus. Apalagi Agustus 80 tahun. Ini kemurahan Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, ini masa bagi kita, masa mengambil kesimpulan yang tidak ragu-ragu. Harus dengan setenang-tenangnya. Biarlah. Jadi di sini tidak ada koreksi lagi. Sudah lewat masa koreksi. Jadi sudah diserahkan kepada kita. Pilih yang sesungguhnya. Yang terbaik. Haleluya. Mau pilih yang terbaik ya? Amin ya. Harus sudah terus itu yang terbaik. Setiap hari yang terbaik. Haleluya. Yang terbaik hubunganku dengan istriku. Yang terbaik hubunganku dengan suamiku. Yang terbaik di rumah tangga. Yang terbaik dalam semua hidup. Di luar dan di dalam.
di dalam Tuhan dan di luar Tuhan. Usahakan yang terbaik. Dan itulah yang kita harus kerjakan. Itu sebabnya sudah Tuhan serahkan bagi kita. Semua sudah diberikan. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Apa lagi? Yosua, Hakim, Mati. 1-2 Samuel, 1-2 Raja, 1-2 Tawari, Esra, Nehemia, Ester. Ayo. Ya udah. Terus, haleluya. Baru perjanjian baru. Sudah. Wahyu pun sudah 21 pasal 22 sebagai tudung penutup. Sudah diberikan. Sekarang up to you. Terserah Anda. Biar barang siapa berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Tapi kita semoga tidak ada yang di sini. Ini bukan zona kita. Haleluya. Amin. Sungguh-sungguh. Kalau gitu pakai tangan dengan kepala. Ada keputusan yang sungguh. Haleluya. Ayo 1, 2, 3. Haleluya. 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 Benar loh itu loh. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Tapi kita tidak mau berbuat jahat. Ini sudah dibiarkan ini. Tuhan sudah habis, sudah cukup. Biarlah ia terus cemar. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Saudara-saudaraku, kalau waktu saya belum mengerti ini, ya tidak ngerti. Rupanya semua firman Tuhan sudah disampaikan. Jadi tinggal kita ini. Makanya kita juga harus lebih banyak lagi mendengar firman Tuhan. Supaya dari kitab Kejadian sampai Wahyu pasal 22 ini, saudara-saudaraku, kita harus terima dan kita harus pahami. Itu sebabnya Wahyu pasal 1 ayat 3, berbahagialah yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Ini saudara-saudaraku yang terkasih, jadi masa tenang dan dari hati yang terdalam mengambil kesimpulan, saya mau terus berbuat kebenaran, saya mau terus berbuat kekudusan. Itu harus terjadi pada kita. Dan itu saudaraku, ukurannya sampai kita boleh masuk melalui pintu gerbang ke dalam kota Yerusalem baru. Ini saudaraku. Jadi kebaikan itu ada sasarannya. Ya, nggak asal baik. Ya, menurut sana sudah baik, menurut aku sudah baik. Tapi saudaraku, harus diakui oleh Tuhan. Dan Tuhan berkata, aku sudah jadikan semuanya baru. Dan langsung enak saudaraku. Please. Amin. Begitu ya? Ini. Silakan masuk. Ya, amin. Masuk. Kemana? Yerusalem baru. Ini nggak gampang saudaraku. Ya, setan sudah dibakar, orang jahat sudah habis semuanya, tapi kita masih diberi kesempatan sekarang. Inilah kita berdoa. Berbahagialah yang mendengarkan firman Tuhan. Kita berbahagia semuanya saudaraku. Bukan cerita-cerita, bukan dongeng dunia. Kalau perkara dunia ini Tuhan pasti tolong, yakin. Ya, yang berkekurangan dicukupkan. Itu harus terjadi.
Kalau orang tidak bisa makan, ada Tuhan, lah Tuhannya itu nggak berkuasa. Mungkin Tuhannya dia stroke, nggak bisa nolong. Tapi Tuhan kita kan bukan Tuhan stroke, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya. Jangan khawatir, jangan kamu khawatir. Apa yang kau makan minum pakai, jangan kamu khawatir. Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir. Haleluya. Tandu juga boleh. Burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir. Bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir. Apa yang kau makan minum pakai, Aku tidak khawatir. Bapa di surga. Saya nggak khawatir lagi apa yang ku makan, ku minum. Mulai saya berserah kepada Tuhan. Tadi yang kita apa itu tadi, berserah seluruh hidupku kau ambil alih, seluruh hidupku di hadapanmu. Coba ini teruskan kepada Tuhan, itu dipelihara terus itu. Kalau rusak itu tuntut itu Tuhan. Tapi Tuhan tidak akan bohong. Haleluya. Kalau kita sudah serahkan, harus baik. Dan nanti yang terbaik sampai diperbaiki semua untuk bisa masuk Yerusalem baru. Oh, indah, saudara-saudaraku. Jadi kalau kita ini dia di dalam Tuhan harus baik. Dan harus yakin dipelihara Tuhan. Kalau kita tidak ada makan, tidak ada minum, itu dipertanyakan. Periksa diri. Kecuali kalau dalam masa ujian perjalanan peningkatan. Nah itu. Karena puasa jangan lari. Haleluya. Tapi tidak terus-menerus begitu. Kalau terus-menerus begitu nggak benar. Ya. Tapi kalau seperti Abraham, ya, dikosongkan, habis anaknya, kan belum lahir yang lain kan baru satu. Abraham, persembahkan anakmu. Mau enggak? Mau enggak? Haleluya. Berani, saudaraku. Aku tidak khawatir. Jadi berani kita, saudaraku. Berani, harus berani. Anak Tuhan harus berani. Jangan khawatir. Jangan khawatir, maksudnya kalau sudah cukup semua begitu terus. Bukan. Di dalam kekurangan sekalipun seperti masa Abraham harus bisa. Atau masa seperti janda Sarfat. Apa itu janda Sarfat? Karena sudah kaya atau masih kekurangan? Nah, yang ada hanya tinggal sekali makan. Tepung 1 genggam, minyak 1 sedikit, buli-buli. Mau nggak dia beli? Haleluya. Dan nanti berkatnya itu segitu yang diberikan itu. Tepung yang sedikit segenggam tidak akan habis. Minyak yang sedikit tidak akan habis. Kemana kamu pasang? Ke perut kosong. Dan kalau berani kasih Tuhan, pasti mujizat. Ini saudaraku iman yang hidup. Ini namanya tidak takut. Kalau langsung disimpan di perut, itu namanya penakut rohani. Gak bisa masuk Yerusalem baru. Masuk Yerusalem baru. Baik, aku tidak khawatir. Dan makanya tadi, tetapi pasal 21 yang kita lihat tadi, ayat yang ke-8 itu langsung ada penakut di situ. Jadi jangan khawatir melakukan firman. Amin, saudara-saudaraku. Nah, inilah yang kita perhatikan, saudara-saudaraku yang kekasih, supaya semuanya kita menjadi kehidupan yang diberkati Tuhan. Jadi saat-saat sekarang ya kita harus bergumul
dan pergumulan kita jangan kalah, harus tetap semangat. Itu sebabnya Wahyu 21 ayat 7, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Jadi kita tahu semua lengkap, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Seandainya kita nanya Jokowi ya jadi kaisang, bangga juga saudaraku. Betul atau enggak? Tapi kalau saudara enggak bangga ya enggak apa-apa. Tapi kalau anak Tuhan pasti bangga lah ya. Haleluya. Kaisang terlalu itu urusan dia lah ya. Oke, kalau enggak mau. Tapi kalau aku mau, seandainya. Iya. Tapi yang lebih luar biasa, kalau kita jadi anak Tuhan, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Jadi anak Tuhan itu, saudaraku, kita harus bertabiat-tabiatnya Tuhan. Makanya koreksi-koreksi ini semua adalah sampai kita masuk dalam kodrat ilahi. Efesus 4 ayat 13 dan nanti Efesus 5 sampai tidak bercacat gelap. Ya udah, Efesus 4 ayat 13 dikit lagi. Ayat yang ke-13 Ya. yang firman Tuhan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, Ya. kedewasaan penuh, Ya. dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ya. Ini saudara-saudaraku, pergumulan kerohanian kita, biarlah yang benar bertambah benar, biarlah yang kudus bertambah kudus, sampai kepada kodrat ilahi. Itu pasal 5 mulai 27. Nah, kira-kira begitu. 27, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Amin. Ini sasarannya kita, perjalanan itu saudaraku. Jadi ujian masa tenang ambil sampai kemana? Ya ke situ. Dan kalau ini langsung kita boleh di hadapan Tuhan. Adalah Yerusalem baru, kemah Allah, tempat Allah bersama dengan manusia. Jadi langsung di hadapannya, saudaraku. Tadi Efesus bilang di mana? Sampai kita di iya, Efesus 5 ayat 27. Ayo ulang. Ayo baca. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat Ini. Ya. ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang. Iya. Sampai kita di hadapan Tuhan dengan cemerlang. Itu saudaraku. Dan Yerusalem baru adalah tempat Allah dan manusia. Kita di hadapan Dia, saudaraku. Tapi harus yang kudus semakin kudus, ya, yang benar semakin benar. Ini saudaraku, supaya bisa di hadapan Tuhan. Karena Yerusalem baru tidak boleh ada sedikit noda. Haleluya. Baca lagi Wahyu 21 biar jelas. Mulai 2, ayo. Ayat yang kedua, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan, yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tata itu berkata, Ya, perhatikan. Apa katanya? Ayo. lihatlah, Lihatlah. Allah ada di tengah-tengah manusia, Kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Ya. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Ya, kita di hadapan Allah di Yerusalem baru. Amin. Yakin?
dengan kekuatan Tuhan semua pasti ditolong. Kalau itu ditolong, yang lain juga pasti ditolong. Jadi jangan ada yang patah semangat, semua harus semangat. Kalau belum berhasil, aku ujian belum berhasil, ulang lagi. Itu kamu ditantang untuk jadi setia. Periksa apa kekurangan. Ada juga. Sungguh-sungguh enggak. Kalau sungguh-sungguh, Tuhan aku anakmu, Tuhan aku enggak mau gagal. Haleluya. Pasti ditolong Tuhan. Amin. Nah, semuanya dari yang gagal ini semua harus berhasil. Karena Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Ya, Ayub pasal terakhir ayat berapa? 44 ya. Iya, 42. Pasal 42. Ya, mulailah. Ayat yang pertama, maka jawab Ayub kepada Tuhan, Ya. aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Amin. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Haleluya. Tuhan juga akan merencanakan kita manusia yang baru, manusia yang berkenan kepadanya, manusia yang diberkati oleh Tuhan. Itulah kehidupan kita. Makanya manusia diciptakan lebih mulia dari segala ciptaan. Walaupun waktu penciptaan Adam dan Hawa itu boleh disebut mereka kalah oleh setan karena mereka kurang di dalam diri Allah yang benar mengerjakan kebenaran, dialah yang kudus mengerjakan kekudusan. Dia tidak bertahan di situ. Dia digoda, dia ditipu-tipu oleh setan. Namanya setan, iblis itu tadi apa? Bohong. Ya, dibohong-bohongi lah itu. Kan dibohong-bohongi mereka. Kau nggak benar mati. Dia bilang gitu ya, apa enggak? Iya, dibohongi. Padahal udah mati benar rohaninya. Sudah mati benar. Dibohongi. Itulah bohong yang pertama. Ya. Dan itu terus membohongi. Ya, kita juga mau dibohongi. Tapi Ayub berkata, aku tahu tidak ada rencanamu yang gagal. Rencana Tuhan menciptakan manusia sampai nanti di hadapannya tanpa cacat celah. Itu bisa terjadi. Maka Tuhan juga bisa memberkati kita dengan luar biasa. Jangan khawatir, jangan takut, jangan patah semangat. Amin. Semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu jangan patah semangat. Yang kuliah, yang sekolah, semuanya. Yang SMP, SD, semuanya jangan khawatir. Ya, kalau umpamanya belum berhasil sekarang, anggaplah itu keberhasilan yang masih tertunda. Tunggu besoknya, pasti Tuhan tolong. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, kalau kita menyanyi, bagi Tuhan tak ada yang mustahil.